Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 21 Juli berjudul Komitmen Bulat. Komitmen bulat saudaraku. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah mentolerir sikap orang Kristen yang masih merasa memiliki diri sendiri dan berpikir bahwa secara bertahap dapat dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Biasanya hal ini disebut sebagai proses. Ini adalah kesalahan yang dilakukan dan dimiliki oleh banyak orang Kristen sejak dulu. Karena kalau Yesus sudah membayar kita tunai, mestinya kita harus bersikap demikian, yaitu bahwa kita telah dimiliki oleh Tuhan tidak secara bertahap, tetapi sudah secara sah sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Kita harus berpikir bahwa kita telah dimiliki Tuhan sepenuhnya sejak kita mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Pendewasaan melalui perubahan menuju kesempurnaan memang harus melalui proses, betul. Pendewasaan melalui perubahan menuju kesempurnaan memang harus melalui proses, ya. Tetapi komitmen untuk dimiliki oleh Allah itu bukan suatu proses. Hal tersebut adalah komitmen yang tegas satu kali untuk selamanya. Banyak orang berpikir bahwa dirinya tidak bermaksud mengkhianati Tuhan dengan keadaan belum menyerahkan segenap hidupnya untuk Tuhan. Mereka berpandangan bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan pendewasaan rohani, mereka akan dapat secara bertahap menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Itulah sebabnya mereka tidak berani membuat komitmen yang bulat, ya. Tidak menyerahkan segenap hidupnya untuk Tuhan, ya. Sikap seperti ini adalah tindakan penyerahan secara mengangsur. Jadi mereka tidak berani membuat komitmen yang bulat, tidak menyerahkan segenap hidupnya untuk Tuhan, ya. Sikap seperti ini adalah tindakan penyerahan secara berangsur. Mereka berpikir harus menunggu menjadi dewasa terlebih dahulu, maka barulah dapat menyerahkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Pada kenyataannya mereka tidak akan pernah menyerahkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Dan pada kenyataannya mereka tidak pernah menjadi dewasa dan menyerahkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Nah, ini masalahnya. Pada akhirnya orang-orang Kristen seperti ini menjadi mangsa kuasa kegelapan. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ini berarti kita sudah tidak memiliki diri kita sendiri, saudaraku. Komitmen untuk menyerahkan diri segenap hidup bagi Tuhan seharusnya sudah dilakukan dengan bulat. Kita harus berani berkata, "Kuserahkan hidupku menjadi milikmu, dunia bukan rumahku, aku mau pulang ke surga, aku mau hidup suci, ya. Hidup tidak bercacat, aku hidup hanya mau melayani Engkau dan mengabdi kepadamu, segenap hidupku adalah milikmu." Ya saudara, ini sudah harus merupakan penyerahan yang tuntas, tidak bisa bertahap. Selanjutnya proses pendewasaan membuat kita bisa memenuhi secara benar komitmen kita sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan standarnya. Jadi harus berkomitmen terlebih dahulu, barulah mengalami proses pendewasaan. Seperti orang kaya di Matius 19 ayat 16 yang berkata, "Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Tuhan menunjukkan jalannya bahwa untuk memiliki hidup yang berkualitas, ia harus menjadi orang yang menuruti hukum. Orang kaya tersebut harus taat pada hukum agar memiliki hidup yang kekal. Orang kaya ini ternyata bukan hanya kaya secara materi, tapi juga saleh di mata masyarakat orang beragama. Orang kaya tersebut berkata bahwa dirinya sudah melakukan semua hukum. Ya, Tuhan tidak membantah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui bahwa dia sudah melakukan hukum. Tetapi ketika orang kaya tersebut menambahkan dengan pernyataan, "Apalagi yang kurang Tuhan?" Nah, Tuhan melihat dia menginginkan porsi yang sempurna, maka Tuhan berkata kepadanya, "Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku." Orang kaya tersebut harus melepaskan segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Tetapi ternyata ia tidak bersedia. Ia menolak dan pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Saudaraku, seandainya orang kaya ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apakah sekaligus ia menjadi sempurna? Tentu saja tidak. Untuk menjadi sempurna bagaimanapun harus melalui proses.
Kalau orang kaya tersebut melakukan apa yang diperintahkan, ya belum tentu ya, ia dapat meninggalkan percintaan dunia di dalam hatinya. Kalaupun ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang kaya ini sudah hidup dengan gaya hidup dan cara berpikir seperti lingkungannya selama bertahun-tahun. Tidak mungkin ia bisa berubah dalam sekejap. Tetapi seandainya ia melakukan yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan pimpin dia sehingga ia dapat terlepas dari percintaan dunia. Tapi kalau ia menolak, maka proses pendewasaan menuju kesempurnaan tidak dapat berlangsung. Nah, saudaraku, dalam Lukas pasal 14 ayat 33, Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi murid. Ini berarti harus meninggalkan segala milik dengan berkomitmen dulu, maka barulah menerima tuntunan Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini dibutuhkan sikap yang militan dari seseorang untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Militansi seseorang ditunjukkan dengan kesediaannya melepaskan diri dari segala miliknya. Kalau seorang prajurit dunia bisa mengorbankan harta keluarga dan nyawa mereka untuk kaisar dan negara atau kerajaan, mestinya orang percaya juga bisa mengorbankan segala sesuatu demi Tuhan dan kerajaannya. Mestinya juga begitu, saudara. Ya, orang percaya yang membela Tuhan dan kerajaannya pasti mengalami pembelaan dari Tuhan. Kita harus berpikir adalah kehormatan untuk bisa membela Tuhan dan kerajaannya. Karena di balik perjuangan kita ini, kita memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya nanti. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.